Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yusril mengatakan pelaku dalam keadaan mabuk saat, ya ini dari gubernur Papua, mengamuk ya tentang miras ini. Bahkan dia mengancam juga akan membakar toko penjual miras ya. Pak Ma'ruf yang terhormat, Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki 5 dengan syarat tertentu. Sebagai wapres dan kiai, Bapak bersuaralah karena Pak Yai satu paket dan satu tanggung jawab di akhirat kelak. Khawatir nanti akan dibuka pelacuran dan perjudian. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ya, dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 219 yang artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan saya lagi di channel Budi Susanto. Kali ini saya akan membahas yang lagi rame dibicarakan. Bahkan hingga detik ini masih rame dibicarakan ya. Yaitu tentang miras. Pemerintah membuka pintu investasi untuk industri miras besar sampai eceran. Ya, dari berbagai pihak juga sudah merespon hal ini. Dari politisi, ulama, dan dari organisasi terbesar di Indonesia ya, yang ada di Indonesia ini, yaitu Muhammadiyah juga sudah merespon. Nah, dari Muhammadiyah sendiri melalui Bapak Anwar Abbas menilai bahwa kebijakan tentang industri miras tidak lagi melihat aspek menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas ya, tetapi hanya memperhitungkan aspek investasi semata. Ini berita yang dilansir oleh Muhammadiyah ya, di situs Muhammadiyah. Dari pihak Muhammadiyah melalui Bapak Anwar Abbas mengaku kecewa ya dengan kebijakan ini terkait penetapan industri minuman keras dalam kategori usaha terbuka. Kebijakan ini tersebut terangkum dalam peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021. Bapak Anwar Abbas menilai bahwa kebijakan di atas tidak lagi melihat aspek ya, menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dan saya melihat juga di sini dengan adanya kebijakan ini ya, tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah ya, dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitas demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha. Dan menurut Pak Anwar ini, pedoman Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai panduan bernegara kini hanya menjadi hiasan saja. Tapi dalam kebijakan pedoman sebagai karakter dan jati diri kebangsaan itu ditinggalkan. Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang kehilangan arah. Karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. Sebelum diputuskan sebagai daftar positif investasi atau DPI ya, industri miras masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Ya, ini juga berita dilansir oleh kompas.com ya. Pemerintah buka pintu investasi untuk industri miras besar sampai eceran. Dan juga diberitakan di Gelora News ya. Jokowi buka pintu izin investasi untuk industri miras besar sampai eceran. Miris ya mendengarnya ya. Nah,
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Nah, ini berita lama ya. Berita lama juga saya kutip tahun 2017 bulan Juni tanggal 8 ya pastinya. Ya, ini dari Gubernur Papua mengamuk ya tentang miras ini. Bahkan dia mengancam juga akan membakar toko penjual miras ya. Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghentikan aktivitasnya, yaitu penjualan miras. Gubernur Papua, yaitu Bapak Lukas NMB, memperingatkan distributor dan penjual minuman keras untuk menghentikan aktivitasnya, sebab Pemprov Papua melarang ya peredaran dan penjualan minuman keras ya beralkohol ya, terutama di Papua. Sebab hal ini secara tidak langsung akan merusak mental ya. Namun masih ada ya di Papua dulu itu ya mencoba untuk menjual. Dia menuding para penjual miras itu berperan terhadap punahnya orang asli Papua ya. Banyak orang Papua yang meninggal akibat miras, kata Pak Gubernur itu ya. Dan dari mantan Wasekjen MUI ya, Ustadz Tengku Zulkarnain ya. Ya, beliau adalah mantan Wakil Sekretaris Jenderal MUI tahun 2015 sampai 2020 ya. Dalam tweetnya beliau menyentil Wapres ya, Wapres Ma'ruf Amin. Dalam tweetnya ya, Pak Ma'ruf yang terhormat, Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki 5 dengan syarat tertentu. Sebagai Wapres dan Kiai, Bapak bersuaralah karena Pak Yai satu paket dan satu tanggung jawab di akhirat kelak. Khawatir nanti akan dibuka pelacuran dan perjudian ya, kata Pak Tengku Zul dalam tweetnya ya. Ya wajar ya apa yang dilakukan Ustadz Tengku Zul, karena Wapres kita itu kan ulama ya, yang notabene-nya itu adalah ulama ternama ya, sehingga dalam hal ini patut ya dipertanyakan peran Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ya. Jika alasannya dan apapun alasannya, karena itu merupakan barang haram saya rasa ya. Nah, di tweet kedua juga beliau masih melanjutkan tweetnya ya. Sebagai negara berpancasila, tidak pantas cari duit untuk negara pakai cara produksi miras dan jual miras, katanya. Negara ini gemah ripah loh jinawi, apa sumber duit sudah bangkrut, kata Pak Zul ya. Kemudian Pak Zul juga mencolek MUI ya dalam tweetnya. MUI mana suaranya, katanya. Kemudian dari Parpol PKS ya, PKS minta Jokowi cabut Perpres soal investasi miras. Pemerintah membuka investasi ini ya. Jadi ada respon dari PKS, aturan izin investasi itu baiknya ditarik saja ya, untuk segera kembali ke aturan daftar negatif investasi. Sebelumnya berdasarkan Perpres 44 tahun 2016, di mana industri miras merupakan bidang usaha yang tertutup ya untuk investasi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga mencontohkan ya bahayanya miras ya, yang ditimbulkan dari peredaran miras. Misalnya yang kemarin terjadi ya, seorang polisi dalam keadaan mabuk yang baru saja terjadi di Cengkareng kemarin ya, belum lama ini. Aparat penegak hukum baru saja mengalami kejadian yang memilukan ya. Seorang oknum polisi yang sedang mabuk
dan karena ditagih pembayaran miras malah menembak ya. Ada juga anggota TNI yang tertembak di situ ya. Insiden penembakan oleh polisi juga diberitakan ya di berbagai media seperti di Kompas, di Detikcom juga diberitakan ya. Insiden penembakan di Cengkareng ya, ini sekilas ya. Insiden penembakan di Cengkareng dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo ya. Adi menyebutkan pelaku penembakan adalah oknum polisi, benar ya, dibenarkan. Kompas juga diberitakan, sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, yakni anggota TNI aktif sekaligus pihak keamanan kafe berinisial S ya, dan 2 pegawai kafe masing-masing berinisial FSS dan M. Sedangkan 1 orang berinisial H menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yusril mengatakan pelaku dalam keadaan mabuk saat menembak 4 orang di kafe itu ya, yaitu efek dari minum-minuman keras. Jadi kronologinya penembakan itu ya, CS diketahui datang ke kafe tersebut sekitar pukul 2 nih, dini hari. Sekitar pukul 2 tersangka CS ke TKP melakukan kegiatan minum-minuman, kata Pak Yusri ya. Jadi minum-minuman keras memang nggak ada efek positifnya. Pelaku kemudian ingin meninggalkan kafe setelah 2 jam berada di lokasi. Namun pelaku enggan membayar tagihan minuman sebesar 3.300.000. Hal itu yang memicu keributan. Ya bayangin uang sebesar itu loh ya, buat minum-minuman keras. Ya sayang ya kan, mendingan untuk jajan anak istri, belanja untuk istri, kebutuhan dapur ya kan. Udah jelas arahnya kemana ya kan. Ya cobalah kita bayangkan ya, jika terjadi di keluarga kita ini, siapa yang rugi? Yang rugi ya tentu keluarga kita sendiri, anak, istri, orang tua, saudara ya. Jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa? Presiden? Enggak kan? Jelas kita sendiri yang akan menanggung. Udah dipenjara, dipecat dari pekerjaan karena kriminal, penembakan, pembunuhan. Nah, dipenjara nggak bisa ketemu anak, istri, keluarga ya. Sedih kan, jadinya sedih kan. Jadi, saya harap tolong dikaji kembali ya, Pak Presiden, dampak yang akan terjadi untuk masyarakat ya. Dampaknya sangat negatif. Jangan hanya memikirkan sekedar cuan ya untuk ekonomi ya. Nah, itu salah satu kejadian itu ya dari PKS, itulah dasarnya ya, salah satunya. Jadi hanya pengaruh buruknya aja yang didapat ya. Ya ini bisa berbahaya sekali dengan kejadian kemarin dengan segala pembatasannya saja ya. Tragedi terkait miras sudah bikin miris, apalagi bila dibuka longgar-longgar seperti ini, ujar. Pak Hidayat Nur Wahid juga menilai ya, Jokowi menerbitkan aturan ini hanya untuk kepentingan investasi dan ekonomi pemerintah, kata Pak Nur Wahid ya, mengabaikan realitas sosial dan ancaman keamanan terkait miras serta banyaknya korban-korban yang berjatuhan, belum lagi keresahan rakyat terkait bahaya miras ini. Nah, Pak Hidayat Nur Wahid juga dalam tweetnya juga beliau merespon dan menolak sebenarnya ya tentang miras ini. Dalam tweetnya, Gubernur Papua Lukas NMB ngamuk, ancam bakar toko penjual miras dan ancam distributor miras ke Papua agar hentikan aktivitas mereka. Maka mestinya Presiden Jokowi mencabut perpres terkait investasi miras termasuk ke Papua. MRP dan MUI sudah menolak juga ya. Ini sebenarnya sudah lama ya digugat. Dulu juga pernah digugat oleh FPI ya pada tanggal 4 Juli 2013 ya. Dalam gugatan itu menang ya. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang mengajukan judicial review ya, Kepres minuman keras ya nomor 3 tahun 97
pihaknya menyambut gembira ya atas kemenangan gugatan tersebut ya. Dari Majelis Papua juga menolak investor miras seperti yang diberitakan oleh Republika ya. Majelis Papua tolak investor miras karena produk minuman ini minuman keras ya. Hal ini disampaikan sehubungan terbitnya peraturan Perpres ya nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras alias minuman beralkohol ya boleh diproduksi secara terbuka. Ya dari pihak Papua juga sudah menolak ya. Sebenarnya khususnya dalam agama Islam juga melarang ya. Bahkan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dan diterangkan bahwa minuman keras itu dilarang dan hukumnya haram. Lah, ini kok di Indonesia malah diizinkan? Saya rasa di semua agama juga jelas miras itu dilarang ya. Nggak cuma di agama Islam aja. Dan mungkin di kitab-kitab suci agama lain juga dijelaskan atas larangan minuman tersebut. Saya juga tidak tahu ya, karena saya belum membaca juga ya. Karena miras itu kan membahayakan, merusak diri ya. Meresahkan masyarakat, merusakkan ya anak istri. Lantas bagaimana dengan anak cucu kita nanti, coba ya kita pikirkan. Ya saya harap Pak Presiden bisa mengkaji lagi ya, apapun alasannya itu, meskipun untuk mendongkrak ekonomi, memperbaiki ekonomi ya. Tapi kan itu jelas uang haram untuk membangun Indonesia. Lah nanti gimana hasilnya? Nggak berkah jadinya negara ini ya. Kenapa tidak dengan mengembangkan bisnis syariah, mengembangkan UMKM ataupun pasar halal, yaitu cukup menarik perhatian sebenarnya ya kalau kita bisa mengembangkan hal itu ya. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ya, dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Kemudian dari Al-Quran juga surat An-Nisa ayat 43. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Yaitu dijelaskan ya di surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yaitu tentang miras ya. Semoga presiden kita, pemerintah kita bisa mencabut kebijakan itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.